Memang pasti ada gitu ya, apalagi kita kenal dengan Keraton Jogja yang dari dulunya memang terkenal sakral ya. Setiap ada upacara apapun pasti melakukan semacam ritual. Bahwa di Jogja itu dari zaman dulunya memang kental dengan tradisi atau adat kebudayaan mereka itu berkiblat kepada Bunda Ratu. Setiap ada acara-acara di Keraton Jogja terutama itu memang ada satu bangku yang memang dikosongkan, yang pernah Mami juga bertanya waktu berkunjung ke Jogja, bertanya kepada abdi dalam bahwa bangku tersebut memang dikhususkan untuk Kanjeng Gusti. Kita tahu bahwa tempat itu kan mempunyai nilai historis, ada nilai misteri, ada tempat-tempat juga yang tidak boleh juga, ya boleh dibilang nggak semuanya boleh didatengin. Di sana ada satu tempat, tepatnya Pertapa. Siswa Hamengkubuwono 7 mau ke 8 itu sempat bertapa. Nah, bertapanya itu ke arah ke Gunung Merapi. Itu nggak semuanya orang bisa masuk. Esok hari, Sabtu Kliwon, tanggal 16 Jumadil Awal 1956 tahun Jawa, atau dalam tarikh Masehi 10 Desember 2022, menjadi momentum penting bagi Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Mereka akan melakukan ijab kabul di tempat sakral Pendopo Agung Pesanggerahan Ambarukmo, Yogyakarta. Tapi benarkah banyak ritual adat yang dilakukan sebelum prosesi pernikahan? Bagaimana para spiritualis memotret pesanggerahan Ambarukmo yang dipilih untuk akad nikah? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sehari menuju Sabtu Sakral, saat Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjalani prosesi akad nikah, suasana kota Jogja agak berbeda. Pendopo Agung Pesanggerahan Ambarukmo yang sangat keramat disiapkan untuk menjadi tempat upacara ijab kabul. Pemakaian tempat tinggalan Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono 7 ini juga tidak sembarangan. Menurut Dewi Diadiva, pasti banyak ritual tertentu yang dilakukan sebelum dipakai akad nikah putra bungsu Presiden Joko Widodo. Memang pasti ada gitu ya, apalagi kita kenal dengan Keraton Jogja yang dari dulunya memang terkenal sakral ya. Setiap ada upacara apapun pasti melakukan semacam ritual, nggak mungkin nggak gitu, pasti. Apalagi dengan sosok Bunda Ratu. Ya sangat kental ya kalau di Yogyakarta gitu, pasti mereka juga akan ada melakukan ritual-ritual khusus. Bahwa di Jogja itu dari zaman dulunya memang kental dengan tradisi atau adat kebudayaan mereka itu berkiblat kepada Bunda Ratu. Sudah menjadi satu tradisi bahwa di Keraton Jogja itu berpegang teguh kepada sosok beliau. Senang banget saya baca-baca berita-beritanya. Kaisang dapat seseorang yang pandai kelihatan apa segala macam. Ya, saya mengucapkan selamat dan semoga perhelatan ini akan berjalan lancar, sukses, dan untuk kedua mempelai Kaisang dan Erina, semoga mereka akan berbahagia terus. Pesanggerahan Ambarukmo atau biasa juga disebut Kedaton Ambarukmo memang bukan tempat biasa. Selain milik Keraton Yogyakarta, tempat ini tidak pernah dipakai untuk acara-acara publik serupa mantenan. Bisa saja mungkin keluarganya Bapak Jokowi bisa
melakukan atau mengadakan resepsi di situ mungkin selain juga karena orang nomor satu, mungkin ada kedekatan dengan keluarga juga dari keraton, atau mungkin Bapak Jokowi sendiri mungkin memang masih ada terahnya. Karena memang kalau untuk umum sepertinya memang nggak bisa sembarang juga gitu. Jadi kita bisa berkiblat lagi apakah keluarga Bapak Jokowi atau Ibu Iriananya memang masih juga ada turun-temurunnya seperti itu. Mungkin kalau untuk umum kayaknya mustahil gitu ya. Karena mungkin memang Mami rasa mungkin masih ada keterkaitan antara Bapak Jokowi dengan pihak keraton, mungkin masih memang ada keterkaitan yang akhirnya mereka bisa melakukan atau mengadakan resepsi di Ambarukmo itu. Ya saya kira ya mereka orang Solo dan biasa Erinya dari Jogja, mungkin ya ambil tema Mataram. Pemilihan Kedaton Ambarukmo yang sakral sudah pasti bukan tanpa sebab. Keluarga Joko Widodo juga telah menghitung, menimbang, serta melakukan segala sesuatu yang bersifat spiritual. Pihak Keraton Jogja yang memiliki Pendopo Agung Ambarukmo juga tidak asal mengizinkan jika memang bisa mendatangkan hal-hal buruk. Mami rasa ya pihak keraton itu pasti lebih yang spesifik ya, lebih dalam gitu ya. Misalkan mungkin seperti Mas Kaisang akan mengadakan pernikahan agung di sana, itu juga mungkin keluarga Bapak Jokowi juga tidak sembarang main masuk atau main apa ya, tapi tetap mereka mengikuti mungkin tradisi yang sudah ada di Keraton Jogja itu sendiri. Mereka nggak sembarangan langsung bikin pesta seperti itu, enggak. Mami rasa juga mungkin pihak dari Bapak Jokowi tetap mengadakan ritual-ritual yang mungkin sudah diterapkan atau ditentukan oleh pihak keraton. Kalau dari pihak keratonnya mungkin pastilah ya gitu, yang namanya sudah menjadi suatu tradisi dan suatu keharusan. Kalau menurut Mami sih pasti mereka ada, cuma mungkin caranya mungkin sekarang apa bisa diperhalus lagi atau seperti apa, kan itu hanya kedua belah pihak yang tahu. Apakah acara larungannya, apakah acara sakralnya itu bisa diperlihatkan secara umum atau memang hanya tertutup untuk kalangan orang dalam saja. Kalau menurut kepercayaan masing-masing ya, kita kepercayaan kejawennya nih, misalkan ada yang dilanggar, itu bisa aja sih terjadi. Terkadang orang berpegang kepada kebiasaan mereka dari zaman dulunya, misalkan oh pantangannya harus begini, yang nggak boleh, tapi tiba-tiba dilanggar, itu pasti bisa terjadi ada sesuatu yang ya seperti dulu kita pernah tahu ya, kejadian beberapa tahun lalu pernikahan yang terjadi di Jogja itu sampai akhirnya terjadi apa sih kayak gempa gitu kan, terus ada kebakaran gitu. Nah itu ada satu hal yang katanya sih dengar-dengar tuh dilanggar. Kalau orang Jawa bilang paugerannya keraton pasti. Paugeran itu peraturan. Pendopo Agung Pesanggerahan Ambarukmo memang bukan tempat lumrah untuk pernikahan. Tapi keluarga Joko Widodo juga bukan asal memilih tempat untuk menggelar hajat mantu. Tapi seperti apa sesungguhnya aura mistik Pesanggerahan tinggalan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pesanggerahan Ambarukmo adalah bangunan spesial yang disempurnakan pembangunannya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 tahun 1855. Di tempat inilah Sinuwun yang lengser menghabiskan hari-harinya hingga wafat. Setidaknya ada 7 bagian di dalam kompleks Kedaton Ambarukmo. Selain Pendopo Agung, ada pula Dalem Ageng, Taman Balai Kambang, Gandok, Pacaosan, serta alun-alun. Semua dianggap sakral karena tinggalan Hamengkubuwono VII yang merupakan Sultan Jogja terkemuka.
Ya, di dalam Pendopo Agung ini kan ada beberapa yang memang secara cerita historis itu ada tempat-tempat yang boleh dibilang disakralkan. Pertama, salah satunya adalah Pendopo Agung Dalam dan ada Balai Kembang. Nah, ini fungsi masing-masing nih. Aku diundang, tapi aku insya Allah semoga bisa hadir karena saat itu juga memang ada acara juga yang memang aku ada udah ada kontrak. Banyak titik-titik keramat di Pesanggerahan Ambarukmo yang diyakini penuh aroma mistik. Apalagi sejarahnya yang panjang sejak pembangunannya dimulai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II, kemudian dilanjutkan Hamengkubuwono V, dan disempurnakan oleh Hamengkubuwono VII. Kita tahu bahwa tempat itu kan mempunyai nilai historis, ada nilai misteri, ada tempat-tempat juga yang tidak boleh juga, ya boleh dibilang nggak semuanya boleh didatengin. Ada satu tempat sakral juga di situ. Di sana ada satu tempat yang memang boleh dibilang tepatnya pertapaan waktu raja, waktu Sri Sultan Hamengkubuwono VII mau ke-8 itu sempat bertapa. Nah, bertapanya itu ke arah ke Gunung Merapi. Nah, itu nggak semuanya orang bisa masuk. Banyak cerita yang mengiringi perjalanan usia Pesanggerahan Ambarukmo yang menjadi tempat tinggal Sultan Hamengkubuwono VII atau yang juga dikenal sebagai Sultan Sugi. Dan esok hari saat upacara akad nikah Kaisang Erina, konon akan ada satu bangku yang sengaja dikosongkan. Bangku ini dalam kepercayaan menjadi tempat duduk Kanjeng Ratu Kidul yang memang biasa hadir dalam hajat-hajat sakral, terutama yang berhubungan dengan Keraton Yogyakarta. Jadi beberapa kali Mami pernah melihat setiap ada acara-acara di Keraton Jogja, terutama itu memang ada satu bangku yang memang dikosongkan, yang pernah Mami juga bertanya waktu berkunjung ke Jogja, bertanya kepada abdi dalam bahwa bangku tersebut memang dikhususkan untuk Kanjeng Gusti. Setiap tempat yang ada di Keraton Jogja itu pasti mempunyai nilai filosofi yang menurut Mami luar biasa, ada sejarah khususnya seperti itu ya, makanya itu benar-benar harus dijaga, sangat dijaga, nggak bisa sembarangan. Ya, memang kalau dalam cerita zaman dahulu, kita mempersiapkan raja-raja dulu, mempersiapkan satu bangku yang mungkin ceritanya, legendanya akan dihadiri Ibu Ratu Kidul. Nah, Ibu Ratu Kidul akan hadir melihat cucu gitu kan, untuk mengikuti acara sampai selesai. Tetapi apakah ini akan dipakai juga, kita juga nggak tahu, wallahualam ya. Besok, hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, menjadi hari penting bagi Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Sebab hari itu mereka akan resmi menjadi pasangan suami istri. Lantas, seperti apa keberuntungan mereka berdasar hitung-hitungan Pawukon? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda kebahagiaan sudah semakin terlihat di wajah Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Wajah calon pengantin itu menghias semua media, mulai dari televisi, media cetak, hingga sosial media. Keduanya memang bukan orang sembarangan. Kaisang merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo, sementara Erina adalah putri dari Profesor Gudono yang dikenal sebagai ekonom Universitas Gadjah Mada. Lalu, bagaimana peruntungan Kaisang dan Erina berdasarkan hitungan Pakuwon Jawa?
Kalau Kaisang lahirnya 25 Desember 1994. Harinya Minggu Pon ya. Ini di dalam kitab ini, kalau kita ambil dari hari ya, dari hari ini ada lambang Dewa Yamadipati ya. Dewa Yamadipati itu pelambang. Jadi artinya kesan selintas seperti pendeta ya, namun wataknya seperti seorang raja. Besar kemauannya, keras, besar pula keberuntungannya, hingga dapat menjadi seorang yang kaya raya. Ini ada lambang lagi, lambangnya memegang umbul-umbul, menandakan bahwa menjadi seorang mulia. Lambang lagi, kaki di depan terendam air. Bila menjadi pemimpin, perintahnya panas atau keras ya, pada permulaan, tetapi adem dingin atau lunak di kemudian hari. Menurut bulannya, bulan Desember, lambangnya Dewa Mahayakti ya. Maksudnya berjiwa besar ya, sulit ditandingi, megang umbul-umbul di depan, yang artinya dapat menjadi orang mulia di kemudian hari. Berdasarkan hitungan primbon, juga banyak jalan menuju kesuksesan, kebahagiaan, serta keberhasilan hidup yang sempurna. Kelahiran Kaisang dan Erina, jika digabungkan, memberi sinyal keutuhan. Mereka bukan hanya hidup mulia, tapi memiliki potensi menjadi orang besar. Ini katanya lahiran 25 Desember ini mau dijodohkan dengan Erina 11 Desember 1996. Hari lahirnya Rabu Kliwon ya. Kalau menurut hitungan yang di primbon ini ya, hari Minggu Pon sama Rabu Kliwon ya. Di sini ada lambangnya Dewa Langsur, dapat mengambil hati orang lain ya. Tidak mudah marah atau menuntut, tetapi teguh dalam pendirian. Menurut tahun ya, tahun ini sekalian kita gabungkan dengan calon pasangannya. Lambangnya Dewa Cakra, keras kemauannya, segala maksudnya ingin segera terlaksana, tidak dapat dihalangi, murah hati dan tidak senang berpura-pura. Harapannya saya hormati mendoakan untuk Ananda berdua mempelai selamat berbahagia. Sementara itu, hari Sabtu yang dipilih sebagai hari pernikahan juga menjadi waktu yang pas. Sebab jika dihubungkan dengan tanggal kelahiran mereka, yaitu Minggu dan Rabu, akan membawa kemakmuran yang lestari. Hari Sabtu lahirnya Minggu dan Rabu. Hari itu hari terbaik untuk perjodohan atau pernikahan. Nanti hasilnya ya maksudkan akan ada kemakmuran yang langgeng. Kalau yang lahir Minggu dan Rabu, ini kalau masalah usahanya, usaha nanti tidak bisa jauh dari tempat kelahiran. Maksudnya tanah kelahiran. Istilah kalau kelahirannya di Jawa Tengah, mungkin tidak jauh dari Jawa Tengah. Hari pernikahan itu lambangnya burung merpati. Burung merpati itu bisa terbang, tapi terbangnya nggak lama, akhirnya balik ke kandang lagi. Jadi artinya ini tidak bisa bekerja yang sampai jauh, sampai luar negeri,
itu nggak bisa. Jadi tidak jauh istilah burung dari kandangnya. Jadi istilahnya nggak jauh dari tempat kelahirannya. Halo Mas Kaisang dan Mbak Erina. Duh, pengantin, congrats ya, senang banget mendengar kabar bahagianya, turut berbahagia pastinya. Dan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan bahagia sampai kapanpun juga. Besok, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akan menjalani prosesi ijab kabul di tempat sakral Pesanggerahan Ambarukmo, Yogyakarta. Dari jauh, mari mendoakan mereka menjadi pasangan yang berbahagia selamanya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.